Hi everyone! Welcome back to my channel. It's been a long time I don't post any videos. Do you miss me? No? Oke, so kali ini aku bakalan share tentang video yang banyak sekali orang request ke aku. Yeah, it's about my journey to pursue my PhD again at UCL in London with LPDP scholarship. Nah, penasaran kan? So, just keep watching guys! Jadi sebelumnya, let's take a look on my education background first, karena itu bakalan ngebantu aku untuk share beberapa kunci bagaimana cara mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, aku berhasil menyelesaikan studi sarjana di awal tahun 2018 dengan jurusan Fisika Material di Universitas Sumatera Utara. Perjalanan studi sarjanaku ini merupakan hal yang paling aku syukuri juga sih. Being a record breaker karena bisa menyelesaikan studi dalam waktu 3,5 tahun dengan predikat cum laude. Dan prosesnya itu menjadi kunci bagaimana aku bisa mendapatkan beasiswa LPDP untuk studi magister di UCL. Sekitar 6 bulan aku mempersiapkan diri untuk mendaftar beasiswa LPDP, taking IELTS class, writing essays. Finally, alhamdulillah diterima sebagai awardee di akhir tahun 2018. Dan di tahun 2019 aku memulai studiku S2 dengan mengambil jurusan Advanced Material Science di University College London dan berhasil menyelesaikan studi di tahun 2020 dengan predikat distinction. Yay! Happy, of course! So what's next? Nah, ini udah lulus S2, rencananya itu mau ngelanjut S3 langsung. Nah, jadi ada rencana untuk stay di London, magang sambil cari funding S3 atau PhD opportunities gitu. Nah, udah dapet offer nih dari perusahaannya, tapi sayangnya, unfortunately, LPDP tidak mengizinkan dan menghimbau para mahasiswa untuk segera pulang karena saat itu situasinya COVID sedang memburuk. Long story short, aku akhirnya landing di Indonesia and then spending time with friends and family. Terus juga galau-galauan sih, karena kayak plan A-nya ini gagal nih. What's next? Apakah kerja atau S3 dulu? Nah, akhirnya aku ketika sedang cari-cari opportunity untuk kerja di universitas di Indonesia, termasuk ITB saat itu, tiba-tiba alhamdulillah kayak, ya Allah is so kind indeed, kayak tiba-tiba dikasih ada kesempatan Universitas Sumatera Utara itu buka penerimaan dosen tetap. Nah, jadi waktu itu aku akhirnya apply ke USU dan alhamdulillah di awal tahun di 2021 aku diterima dan resmi bekerja di USU sebagai dosen tetap. Walaupun aku udah bekerja, mengabdi, dan mengajar, aku tidak pernah melupakan mimpi dan rencanaku untuk melanjutkan studi S3. Nah, setelah berdiskusi dengan beberapa rekan dosen senior, lalu juga kakak abang kenalan aku ketika di Inggris yang saat ini sedang melanjutkan studi PhD, dan juga profesor yang saat S2 aku bekerja dengan beliau, akhirnya aku memutuskan untuk mendaftar LPDP di tahun 2021 dengan jurusan PhD in Material Science di UCL lagi. Dan alhamdulillah aku diterima lagi sebagai awardee LPDP dan insya Allah akan melanjutkan studi PhD di UCL di tahun 2022. Mohon doanya ya semua teman-teman, semoga urusan persiapan berangkatku lancar. Amin. Oke, pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih mau PhD lagi di UCL, kok nggak nyoba univ lain gitu. Nah, sebenarnya alasan utamanya itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena risetnya. Iya, sesimpel itu. Karena memang ketika aku S2 kemarin, riset aku itu bisa dibilang promising. Tapi karena COVID outbreak, kita harus stop it gitu. Nah, jadi profesor ini juga yang menawarkan ke aku untuk melanjutkan studi ini juga. Dan kedua, karena aku sudah sangat kenal dengan profesor ini. Nah, jadi di PhD itu, beberapa hal penting yang harus kita pertimbangkan adalah risetnya. Most of our time itu bakalan kita habiskan untuk riset. Kedua, juga profesornya. Kita harus, get along, punya hubungan yang baik dengan profesornya atau supervisornya, agar ya gampang gitu komunikasinya. PhD itu bagus, tapi itu bukan untuk semua orang. Nah,
Jadi kayak PhD is a good, but it's not suitable for everyone. Dia harus dipertimbangkan, dipikirkan lagi matang-matang. Kalau S2 kita masih memikirkan mungkin univnya, tapi untuk S3 itu benar-benar yang kita pikirkan adalah risetnya, profesornya, supervisornya, riset ini align dengan karir kita dan sebagainya. Oke, aku tahu kalian pasti menunggu-nunggu bagian ini. Pasti sekarang nih banyak yang bertanya nih, Kak, gimana sih caranya bisa dapat beasiswa LPDP sampai 2 kali lagi? Terus aku harus gimana, Kak? Aku harus memulainya dari mana? Aku bingung harus apa. Nah, don't worry, karena aku bakalan share tentang beberapa kunci, beberapa hal yang menurut aku wajib kalian siapkan dan lakukan jika kalian juga ingin mendapatkan beasiswa LPDP untuk studi keluar negeri. Atau bisa juga untuk dalam negeri. Oke, tips yang pertama, search and research. Menurut aku ini penting banget sih buat dilakukan, apalagi buat kamu yang suka nanya, aku ingin dapat beasiswa LPDP tapi nggak tahu mulai dari mana. Nah, sekarang nih, buka laptop atau PC kamu, buka website resmi LPDP. Lalu download semua buku panduan untuk segala formasi yang ada, untuk seluruh jalur yang ditawarkan. Nah, download dan baca semua, baca persyaratannya, lalu cek dan tentukan kamu bisa daftar di jalur yang mana. Apakah kamu bisa daftar yang umum, targeted, atau afirmasi. Nah, oke, contohnya aku di sini buka beasiswa afirmasi untuk yang beasiswa prasejahtera. Nah, di sini udah tertera nih apa aja persyaratan umumnya, persyaratan khususnya. Nah, jadi kamu cek dulu, baca dulu semua buku panduannya. Contohnya kalau kamu memang pendaftar yang bisa dari jalur anggota keluarga penerima kartu keluarga sejahtera dan memenuhi persyaratan lainnya seperti IPK-nya minimal 3 dan TOEFL-nya untuk program magister luar negeri TOEFL-nya ITP minimal 500, nah kamu bisa daftar yang ini. Terus kalau memang kamu bukan keluarga dari yang prasejahtera, kamu bisa coba lihat di daerah afirmasi, apakah daerah kamu itu termasuk daerah afirmasi. Nah, di sini ada listnya, apa aja daerah-daerah di Indonesia yang termasuk list afirmasi. Nah, kalau juga tidak ada, coba cek di buku panduan beasiswa reguler. Nah, beasiswa reguler ini memang diperuntukkan untuk siapa saja. Dengan mengulik semua buku panduan yang ada di websitenya, setidaknya kamu sudah punya ilmu basic tentang beasiswa LPDP itu sendiri. Seperti apa aja syaratnya, syarat umum dan syarat khususnya. Jadi jangan pernah males membaca ya teman-teman, karena banyak sekali orang-orang yang bertanya pertanyaan yang menurut aku di panduan itu jelas-jelas udah tertera jawabannya. Juga banyak orang itu bisa kalah di administrasi ya karena menyepelekan hal-hal seperti ini. Padahal di buku panduan itu sudah tertera format yang harus diikuti, terus poin-poin esai yang harus ditulis gitu. Pertama itu ya memang harus kita banyak gali informasi dari mana saja, di sosmed, di website. Pokoknya keep looking information supaya kamu tidak miss di salah satu poinnya. Tips yang kedua adalah think and work smart. Jadi maksudnya kamu perlu menyusun strategi tanpa membuang-buang waktu, tenaga, dan pikiran yang nggak perlu. Jadi kamu harus buat target sedetail mungkin dengan deadline-deadline yang masuk akal. Contoh ya, andaikan kamu cuma bisa mendaftar beasiswa reguler karena kamu bukan PNS, Polri, atau TNI, dan kamu juga bukan dari keluarga yang kurang mampu. Let's say LPDP itu buka di pertengahan tahun depan. Jadi kamu punya waktu 6 bulan untuk mempersiapkan diri. Nah, apa yang harus kamu siapkan? Mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, dokumen-dokumen seperti ijazah, transkrip, dan sejenisnya. Menurut aku ini sangat gampang dan tinggal di-scan aja sih atau minta legis ke universitas. Itu bisa disiapkan dalam waktu 1 bulanan ya. Nah, terus yang kedua, kamu harus memikirkan tentang sertifikat bahasa Inggris. Magister luar negeri minimal IELTS-nya itu 6,5. Untuk TOEFL IBT itu 80. Jadi kamu bisa pilih salah satu, IELTS atau TOEFL IBT. Nah, jadi misalkan kalau kamu masih memiliki skor IELTS itu 5, nah itu masih rendah banget ya untuk dapetin 6,5. Menurut aku sih kamu harus ngorbanin beberapa hal. Kalau memang harus ngorbanin beberapa hal, do it. Kayak resign dari kerjaan, misalkan kamu bisa mencari kerjaan part-time mencukupi hidup kamu walau bekerja 1-2 jam. Aku tulang punggung keluarga nih Kak, nggak bisa resign. Menurut aku kamu harus siap mengorbankan waktu istirahat kamu untuk belajar ekstra. Makanya aku bilang itu kembali lagi ke orangnya, ke
pribadi masing-masing karena setiap orang kan punya pertimbangan dan keadaan yang berbeda-beda. Tetapi intinya kamu harus bisa memikirkan strategi yang efektif dan efisien yang bisa kamu terapkan untuk bisa mencapai skor ini dalam waktu 6 bulan. Anyway, untuk tips dan trik gimana bisa dapetin skor IELTS yang meningkat dalam waktu 6 bulan itu aku pernah juga share di video ini. Kamu bisa mungkin tonton dulu, mungkin itu bisa memberikan inspirasi bagaimana kamu bisa nanti belajar IELTS juga. Yang ketiga adalah menulis esai. Jadi ada beberapa esai yang perlu kamu tulis. But anyway, ini aku bagikan contoh bagaimana dulu aku mengatur target dengan deadline-deadline yang rasional menurut aku. Jadi ini aku mix persiapan S2 dan S3. Kamu mungkin bisa ambil referensi dari target dan deadline yang aku bikin ini. Semoga membantu ya. Tips yang ketiga adalah make your essay feels alive. Saatnya kita ngebahas esai ini. Jadi menurut aku esai itu hal yang paling penting ya dalam pendaftaran. Itu nggak akan cuma dibutuhkan di saat administrasi, tapi juga bakalan menjadi faktor utama saat kamu dinilai seleksi wawancara. Kamu bakalan dicecar pertanyaan-pertanyaan based on your essay. Nah, jadi penting banget buat kamu bisa nulis esai yang menurut aku memiliki nyawa gitu. Kalau kata aku sih, cuma dari tulisan orang atau si pembaca ini bisa tahu karakter kamu ini seperti apa. Problem sejuta umat itu adalah sama. Bagaimana memulai? Ya memang sih memulai itu hal yang paling sulit. Solusinya itu cuma satu. Tulis aja dulu, mulai aja dulu. Tulis aja apa aja, kalau bisa setiap hari. Mau itu 1 kalimat per hari, atau 1 paragraf, that's fine. Kamu tulis aja dulu. Mau itu grammarnya masih berantakan, kalimatnya tidak cantik, atau tidak nyambung, that's okay. Apa yang ada di benak kamu, apapun yang ada di pikiran kamu saat itu, tulis aja dulu. Jadi kamu bisa menulis sesuai dengan petunjuk yang ada di buku panduan. Yang ini nih. Nah, di sini kan ada nih poin-poin yang harus kamu tulis seperti background kamu, terus pengalaman kamu, tujuan kamu studi. Nah, ini kamu bisa tulis berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini dulu gitu. Bagaimana jawabannya itu sudah bagus atau terstruktur, sudah cantik atau sesuai grammar, itu urusan belakangan. Yang penting kamu tulis aja dulu. Jadi ketika kamu menulis esai kamu itu setiap hari, kamu bakalan punya beberapa draft perbaikan. Dan itu cuman akan bisa kita lalui along the process. Jadi kalau kamu nggak mulai nulis dulu, kamu nggak akan bisa sampai ke tahap itu. Pada akhirnya nanti kamu bakalan memiliki draft final. Kamu bisa minta tolong sama tutor kamu atau kenalan kamu untuk proofreading. Kamu bakalan bisa perbaiki lagi apakah ini sudah sesuai, sudah cantik atau belum, sudah nyampe tidak pesan yang ingin kamu sampaikan. Jadi mending kamu tulis aja dulu, baru pikirin gimana sambil kamu nulis. Lebih baik berpikir sambil jalan daripada berpikir terus tapi tidak jalan-jalan. Jadi biasanya aku menggunakan satu metode dalam menulis esai, yaitu STAR method. S itu stand for situation, lalu T itu adalah task, dan A itu adalah action, dan R adalah result. Misalkan kamu mau bercerita tentang satu pengalaman kamu ketika kuliah. Jadi yang pertama, kamu tulis dulu situasinya. Misalkan kamu bekerja sebagai asisten peneliti di laboratorium. Lalu kamu masuk ke tasknya. Apa yang kamu kerjakan di situ? Apa responsibility kamu? Apa tanggung jawab kamu yang harus kamu lakukan di posisi tersebut? Lalu yang ketiga, masuk ke action. Bagaimana kamu mengeksekusi task atau responsibility yang kamu punya? Terakhir, kamu jelaskan resultnya. Apa yang kamu dapatkan? Apakah kamu berhasil mencapai target-target kamu? Atau kalau gagal, apa yang bisa kamu pelajari? Dan apa yang bisa kamu dapatkan dari proses pengalaman tersebut? Nah, untuk jelasnya, detailnya, nanti mungkin aku bakalan share atau bahas lebih detail bagaimana menulis esai untuk beasiswa di video berikutnya ya. So, tungguin! Tips yang keempat, latihan soal TPA.
Nah, jadi di LPDP itu ada 3 tahap. Yang pertama administrasi, yang kedua substansi, dan terakhir wawancara. Nah, di tahap substansi ini kita bakalan menghadapi seleksi ujian tulis, yaitu soal-soal seperti penalaran, terus verbal, kuantitatif, kualitatif. Buat kamu yang merasa kemampuan verbal, numerik, dan penalarannya itu masih sangat kurang, bisa nih mempertimbangkan untuk belajar jauh-jauh hari. Dibuat aja targetnya yang tadi, sejak kapan kamu sudah mulai belajar soal PPA. Karena biasanya jeda dari pengumuman administrasi ke ujian substansi itu sangat dekat. Biasanya itu 1-2 minggu itu udah ujian. Jadi buat kamu yang merasa kemampuannya masih sangat kurang, biasanya itu tidak bisa maksimal dalam 2 minggu. So, harus dipikirkan dengan cerdas ya teman-teman. Tips yang kelima adalah understanding yourself. Penting banget untuk kamu bisa mengenal dirimu sendiri. Ketika kamu sudah mengenal dirimu sendiri, kamu bakalan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ya, kelemahan dan kelebihan kamu itu di mana sih? Apa sih yang kamu sangat cintai di dunia ini untuk dilakukan dan dikembangkan? Potensi apa yang ada di dalam dirimu? Nilai-nilai apa yang menjadi pedoman di dalam hidupmu? 5 tahun ke depan kamu ingin menjadi apa? Ingin melakukan apa? Lalu kenapa kamu mau sekolah lagi? Apa sih yang kamu ingin lakukan dan berikan untuk Indonesia? Ada nggak sih nilai-nilai yang kamu pegang di dalam hidup ketika lingkungan tidak mendukung tapi kamu tetap mempertahankannya? Apakah kamu layak mendapatkan beasiswa? Apa yang beda kamu dengan peserta lainnya? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini tuh kelihatan sederhana sih, tapi menurut aku itu sangat berat untuk dijawab. Sama, aku juga dulu seperti itu. Jadi butuh beberapa hari sampai berminggu-minggu hanya untuk merenungkan satu jawaban dari sebuah pertanyaan. Saran dari aku sih, kamu sudah mulai bisa mengingat kembali perjalanan kamu selama 5 tahun terakhir. Kamu bisa menulis draft pengalaman, momen-momen yang kamu lewati selama 5 tahun terakhir ini. Relawan yang kamu ikuti, organisasi yang kamu ikuti, mungkin komunitas penelitian, termasuk bagaimana kamu menghadapi masalah-masalah pribadi. Mungkin dari prosesnya kamu bisa belajar sesuatu dan menemukan nilai-nilai kamu dalam proses tersebut. Sebagai contoh, dulu ketika aku masih menempuh studi sarjana, aku beberapa kali harus berkunjung ke rumah masyarakat untuk mengimplementasikan penelitianku. Saat itu bidangnya adalah diabetes, jadi aku harus memonitoring gula darah beberapa masyarakat yang rutin aku cek setiap minggu datang ke rumahnya. Jadi setiap aku mau pulang, semua mereka pasti bilang, terima kasih ya nak, sudah mau membantu orang-orang seperti kami. Semenjak saat itu tuh aku bertekad, aku mau lanjut studi, aku mau belajar sebaik-baiknya dan menjadi peneliti yang bisa membantu orang-orang seperti mereka. Nah, jadi kalau sekarang ditanya kenapa aku mau melanjutkan studi, kenapa aku mau belajar lagi, dan apa yang bisa aku beri untuk Indonesia, nah, pengalaman yang tadi itu adalah salah satu jawaban yang bisa aku berikan. Terkadang ada banyak pengalaman-pengalaman dan momen-momen yang mungkin terlihat kecil tetapi memiliki makna-makna berharga di dalamnya, dan itu pastinya sudah pernah kamu lewati. Dan bukankah melalui momen-momen dan pengalaman-pengalaman ini yang pada akhirnya mencerminkan orang seperti apa kamu sebenarnya? Oke teman-teman, kira-kira itu dulu yang bisa aku bagikan di video kali ini. Semangat terus buat kamu yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa LPDP juga, baik di dalam negeri atau di luar negeri. Saran yang lain mungkin dari aku sih, perbanyak relasi profesional, bergaulah dengan orang-orang yang kamu sangat look up to sebagai role models, lalu juga habiskan waktu dengan teman-teman yang memiliki visi misi yang sama, jadi semangat kamu juga terus bisa kamu pertahankan gitu. Jadi kamu punya support system yang baik, lingkungan yang baik untuk kamu terus mau belajar dan belajar. Intinya itu sih, konsisten dan disiplin. Ketika kamu sudah memulai sesuatu, jangan pernah berpikir untuk berhenti. Semua orang boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Semua orang boleh lelah dan berhenti sejenak, tetapi harus jalan kembali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Apalagi nih concern kamu yang bisa aku bagikan di video selanjutnya. Thank you, bye!